Shalom warga kerajaan. Di dalam firman Tuhan tercatat dalam Kejadian pasal 25, ada kebodohan yang dilakukan oleh Abraham. The folly of Abraham. Dia menikah lagi dengan Keturah dan punya 6 orang putra. Salah satunya menjadi musuh besar Israel, yaitu bangsa Midian. Kita melihat bagaimana Midian merampok semua hasil panen Israel. Tuhan bangkitkan Gideon dan Midian dihancurkan. Tetapi saya usia 74 tahun ini dan saya tidak mau berbuat kebodohan seperti itu. Akhirnya dia juga meninggal. Tapi dia meninggalkan masalah ya. Baru ayat ke-9 dan putra-putranya. Ini sebut putra cuma 2. Sebab Keturah ini lebih pada gundik. Tetapi Ismail juga ibunya Hagar itu adalah female slave ataupun budak perempuan. Di hadapan Tuhan putranya cuma 1. Tapi di sini putra-putranya Ishak dan Ismail menguburkan dia di Gua Makpela di Padang Efron. Dan kita melihat di sini itu pertama kalinya tercatat Ishak ketemu dengan Ismail. Tidak pernah terjadi rekonsiliasi dan saya lihat apa yang terjadi sekarang. Saya lihat apa yang terjadi sekarang antara Israel dan Arab. Saya lihat itu. Bahkan saudaraku keturunan daripada Esau karena dia menikah dengan Mahalat. Adik daripada Nebayot. Dan itu menurunkan juga sebagian bangsa Arab yang ada sekarang. Karena itu saudara kita lihat kesalahan yang dilakukan orang tua bisa beribu-ribu tahun masalahnya. Abraham was 2000 years sebelum Tuhan Yesus. Sampai sekarang masih timbul masalah saudara. Deeper daripada politik, daripada apapun, bukan soal agama, lebih dalam dari itu. Karena itu saya berdoa supaya setiap daripada saya mengerti. Jangan mulai pertengkaran. Pertengkaran itu seperti membuka jalan air. Hari-hari ini Bekasi sedang direndam. Ya saudaraku, karena pintu air dibuka. Cuma bocor aja, New Orleans terbakar. Karena itu dalam keluarga kita jangan ada pertengkaran yang kecil sekalipun. Tetap jaga kerukunan. Tetap jaga harmoni. Sebab di mana ada harmoni, pasti ada berkat. Ingat apa yang saya ajarkan? Pertama harmoni. Yang kedua terjadi victorious dan glorious. Kalau semua hidup berkemenangan dan penuh kemuliaan. Jaga harmoni at any cost. Karena itu saya ucapkan shalom buat kalian semua. Dan ini menyedihkan. Ismail ini bermasalahkan apa? Fatherless. Usia 13 dia disunat. Lalu kemudian dia diusir. Anak-anak dari Keturah juga diusir. Dikatakan ke daerah timur. Dan mereka sakit hati. Yang dapat warisan sepenuhnya cuma Ishak. Tetapi itu memang disebutkan oleh Tuhan. Seperti Sarah itu adalah Bukit Sion. Tetapi saudaraku bagaimana Hagar itu adalah seperti saudaraku di mana di Padang Arabia dan tidak diakui sebagai keturunan yang asli. Karena itu jangan ada pertengkaran di tengah keluarga, efeknya terlalu jauh. Sangat menyedihkan, satu bapak lain ibu ketemunya di kuburan. Jangan pernah terjadi seperti itu. God bless you. Usahakan rekonsiliasi at any cost. God bless you. Amin. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Pak Sugiarto, Ci Dewi untuk kesempatan sharing firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar sama-sama ya firman Tuhan. Baik, bisa dimulai. Oke, sebelum kita mulai topik pada pagi hari ini, intermezzo sebentar ya. Kalau sama saya, kita kelas bahasa Mandarin dulu. Biar enggak tegang, senggol tolong sebelahnya, enggak usah tegang. Tolong sebelahnya disenggolnya, jangan tegang. Baik. Oke, kalau Bapak Ibu lihat dua karakter ini bacanya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada ya, beberapa tahu ya. Banyak yang enggak tahu ya. Saya kasih clue. Nomor 2. Bacanya apa Bapak Ibu? Bacanya apa Bapak Ibu?
Saya lihat yang belakang-belakang banyak ketawa-ketawa ya. Sebentar lagi saya difoto viral. Pembicara gereja, nulis enggak karu-karuan di mimbar. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu tahu ya, kalau kita cuman seperti ini, nah kita kan enggak sulit baca, kita orang asing kan sulit baca. Ini maksudnya bacaan apa ya? Cuman tulis-tulisan karakter-karakter seperti ini. Ini artinya apa gitu. Tapi kalau kita dibantu sekalipun seperti ini, kita juga enggak ngerti ini bacanya apa. Coba Bapak Ibu baca, 2, 3. Itu Bapak Ibu ya, bukan saya ya. Jangan ngamuk saya ya. Bapak Ibu kalau ini 2 karakter ini ya, itu bantu untuk orang asing untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Kan kita sulit kalau cuma lihat gambar-gambar gitu ya. Nah, huruf J di sini, kalau di ini Pinyin itu J itu di Jakarta, J itu dibacanya C, Charlie. Jadi bacanya Cing, ya. Jadi bukan J ya. Jadi itu kita harus tahu baik-baik. Ancing, 2, 3, ancing. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu sebelum saya jelaskan ini, mungkin dalam hati ada yang ngomong, wah enggak benar ini. Ngomong kok enggak karu-karuan di mimbar gitu ya. Nah, ada juga yang marah, kalau yang ngerti diam-diam aja. Kadang Bapak Ibu kita lihat satu perkara itu harus 2 sisi. Kita enggak bisa lihat cuma setengah. Mungkin tadi Bapak Ibu belum dijelaskan mungkin apa ini artinya. Nah kalau arti secara keseluruhan ini artinya silent, diam, tenang, tenang. Jadi kalau ada ujian gitu ya, cuma lagi tes, final test atau apa ujian masuk perguruan tinggi, ancing itu tenang, kita jaga ketenangan. Untuk ibadah juga jaga ketenangan, tenang. Nah saya pasti percaya kalau ini belum dijelaskan, pasti akan terbelah. Pikirnya tulisan apa ini kan? Ada yang ngamuk, tidak suka, ada yang biasa aja karena dia tahu. Yang penting jangan marah dulu kalau lihat satu perkara ya, dilihat dulu baik-baik. Kita baca satu firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 19. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ada berapa hal yang penting Bapak Ibu? Cepat untuk, yang kedua lambat untuk, dan ketiga lambat untuk marah. Bapak Ibu kalau lihat gini jangan ngamuk dulu ya. Dilihat dulu yang benar ini apa. Jadi cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Tolong sebelah senggol, ojo ngamuan. Senggol gitu tolong. Yang online juga tolong ya sebelahnya disenggol itu, jangan ngamuan, dilihat dulu. Ini penting sekali Bapak Ibu, kita harus cepat untuk mendengar. Nanti topik yang akan saya bawakan nanti, itu kita harus ngerti gitu. Banyak orang itu salah paham, banyak orang salah mengerti. Jadi hari ini kita praktek, kita langsung praktek, kita harus cepat untuk mendengar. Dan juga lamban untuk berkata-kata, tidak usah komen dulu, kita cepat dengar, ini maksudnya apa gitu ya. Karena apa? Lamban untuk berkata-kata itu penting Bapak Ibu. Kitab Amsal mencatat gini, engkau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan orang bebal itu jauh lebih besar daripada orang itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang, sebentar-bentar sudah berespon kata-katanya, terus plus ngamuk juga, wah ya maaf ya, Amsal itu menulis dengan jelas, harapan orang bebal itu jauh lebih besar daripada harapan orang seperti itu. Oke, kita belajar ya. Hari ini Bapak Ibu saya akan membahas tentang seasons of silence, itu musim keheningan. Banyak orang mengira ya, musim-musim seperti ini harusnya tidak dialami dalam hidupnya. Tapi kita harus tahu Bapak Ibu, semua tokoh Alkitab itu akan masuk ke dalam musim ini. Gitu. Nggak peduli siapapun, Bapak Ibu sebut semua tokoh-tokoh besar Alkitab ya. Raja Daud, Yusuf, Elia, Yohanes Pembaptis, bahkan Yesus. Itu mengalami musim keheningan ini. Musim keheningan itu apa? Musim keheningan itu dimana saat satu masa itu Tuhan itu terasa jauh gitu. Terasa kita itu nggak dianggap. Terasa kita itu sudah melakukan apapun tapi nggak ada hasilnya.
Tapi banyak orang, dia itu salah persepsi. Dia belum tahu apa sih, ini masa-masa seperti apa. Harusnya kita tadi kan cepat mendengar ya. Seasons of silence itu tidak sama dengan silent treatment Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah tahu istilah ini, silent treatment? Jadi kalau ada orang ngamuk nih, cara dia menghadapi lawannya, dia diem. Pasangannya, temannya, sahabat, teman sepelayanan, di tempat kerja, teman sekantor, didiamkan. Bapak Ibu pernah mengalami seperti itu pernah? Atau Bapak Ibu melakukan malah? Silent treatment Bapak Ibu, itu enggak sama dengan season of silence, itu beda. Silent treatment Bapak Ibu itu manipulasi. Satu teknik manipulasi, dan dia tidak berharap, orang yang melakukan silent treatment, dia tidak berharap itu ada keputusan atau tidak ada solusi gitu. Jadi digantung, bertengkar tak diem no kamu. Tidak usah ngomong, tidak tak anggap. Dan itu tidak baik Bapak Ibu. Karena apa? Itu membuat lawannya atau pasangannya atau teman-temannya, dia itu merasa nggak berharga, nggak dicintai. Orang kalau didiamkan, coba Bapak Ibu datang di sini ya, didiamkan. Tadi WL kan ngomong, sapa sebelahmu gini-gini kan. Didiamkan, nggak ada orang senang didiamkan. Di Alkitab itu sebenarnya mencatat juga, Raja Daud itu bahkan melakukan silent treatment ke anaknya Absalom. Hari ini saya tidak punya kesempatan untuk ceritain kan terlalu panjang ya. Nanti kalau ada tema khotbah yang kira-kira di situ bisa masuk saya jelaskan. Dan itu dampaknya Bapak Ibu, silent treatment itu luar biasa jahatnya. Saya itu sampai heran ya, Daud itu kan raja yang luar biasa. Itu sudah tidak usah dipertanyakan lah. Tapi gara-gara satu anaknya Absalom memberontak dan pernah di silent treatment sama Daud, dia sampai kabur dari istana. Padahal kita tahu Raja Daud itu raja yang luar biasa, dia sampai kabur ya. Tapi hari ini saya mau jelaskan ke Bapak Ibu, season of silence, musim-musim hening gitu ya, itu tidak sama dengan silent treatment. Tuhan tidak pernah melakukan silent treatment ke kita. Amin. Karena apa? Karena di season of silence ini Bapak Ibu, itu kadang-kadang mirip. Kadang-kadang apa ya, Tuhan ini lagi berlibur mungkin ya, apa vacation, mungkin kita kayak enggak ada Tuhan gitu loh ya. Kita sudah melakukan semua, kita itu merasa ya kita ini punya talenta, kita punya ide yang bagus, kita punya urapan atau pemikiran yang bagus, tapi semuanya kayaknya enggak ada efeknya Bapak Ibu. Ada satu masa kita melakukan apapun kayak nggak ada hasil apa-apa. Kayak Tuhan nggak peduli lah sama kita. Kayak Tuhan itu nggak bekerja ya, ke gereja sudah, pelayanan sudah, bekerja dengan baik sudah. Pokok semuanya sudah. Tapi keadaan tidak berubah. Itu nggak enak masa-masa seperti itu. Tadi waktu sempat puji-pujian Bapak Ibu masih ingat gak ya? Karakter orang itu masing-masing. Setiap orang punya karakter sendiri-sendiri kan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ini, ada 4 warna ini ya. Itu foto karakter setiap manusia Bapak Ibu. Kalau kuning, beberapa Bapak Ibu saya percaya sudah tahu ya. Kalau kuning itu orang-orang yang sanguin. Orang-orang yang fun, orang-orang yang heboh gitu. Mungkin Bapak Ibu tadi parkir di sana, sudah dengar suara dari parkiran. Nah itu orang-orang sanguin. Heboh, fun sekali gitu. Ada dia suasana hidup gitu ya. Ada juga Bapak Ibu orang-orang yang koleris, yang merah ini. Yang merah ini. Ini orang-orang yang tegas, kepemimpinan kuat, ambisius. Pokok orientasi, tujuan dan solusi, itu orang-orang merah ini. Ada juga Bapak Ibu yang ungu ini ya. Itu orang-orang yang melankolis. Jadi orangnya cenderung sensitif, perfeksionis, kepikiran. Nah itu orang-orang yang melankolis itu. Dan yang terakhir Bapak Ibu ada yang hijau, orang-orang pragmatis ya. Ini orang-orang cuek sekali gitu. Tenang, sabar, tidak mudah tersulut gitu ya. Pokok
dibawa gampang aja gitu. Nah di masa-masa yang nggak enak ini Bapak Ibu, ini tidak semua orang reaksinya memang sama. Saya percaya gitu. Kalau orang-orang yang sanguin tadi itu, yang fun, yang happy kemana-mana itu ya, dia biasanya itu kesulitan fokus dan konsentrasi. Orangnya itu cenderung emosinya tidak stabil. Pokoknya pikirnya harus seneng dan fun. Begitu kehilangan seneng dan fun, dia bingung gitu. Dan juga impulsif. Cepat sekali ini. Kadang ngomong A, B, terus lewat beberapa waktu. Lah aku ngomong gitu tadi ya. Itu ciri khasnya ya Bapak Ibu ya. Kalau orang Korelis menghadapi masa enggak seperti ini, orang-orang merah ini, wah stres. Karena apa? Dia kan pikirannya solusi, harus gini, tapi enggak terjadi apa-apa. Di season of silence enggak terjadi apa-apa. Dia bisa bingung loh Bapak Ibu. Dan kelemahannya orang-orang merah ini, dia kurang empati. Dia pikirannya hanya logika, melebihi perasaan. Apapun tidaknya kalau lagi pas bingung, dia enggak peduli perasaan orang lain. Yang penting gini, solusinya ini. Tapi kita harus ingat loh, di masa seperti ini kadang kita juga butuh waktu kan. Untuk di season of silence itu butuh waktu. Apa sih yang Tuhan lakukan gitu. Dan juga orang melankolik, wah ini juga harus, ini paling hati-hati nih sebenarnya ya. Kalau mengalami masa-masa yang enggak enak. Dia biasanya overthinking, cemas. Waduh kok seperti ini ya, aku kok gini ya, Tuhan kok gini ya. Dan jiwanya kan perfeksionisme, harus pas, timeline-nya harus gini, semua harus tepat. Nah kadang-kadang kan waktunya Tuhan kan kita juga enggak tahu gitu. Orang pragmatis juga gitu. Menghadapi masalah seperti ini juga. Orangnya cenderung diam dan pasif. Dan kadang kalau ada perubahan dia kurang tanggap gitu. Dan kadang itu kesulitan ngambil keputusan dan terlalu bergantung ke orang lain. Jadi kalau mungkin dari antara Bapak Ibu yang kesebut dari 4 ini kan memang enggak ada ya, satu orang satu karakter enggak ada. Pasti kombinasi antara dia sanguin melankolis atau kolerik melankolis. Itu kan semua gabungan-gabungan semua gitu ya. Tapi Bapak Ibu kita harus akan belajar satu benang merah di sini. Apapun karakter, kombinasi karakter Bapak Ibu di sini, kita harus tahu ya, apa yang harus kita lakukan saat kita masuk ke season of silence-nya Tuhan ini. Kita mungkin loh Bapak Ibu di masa seperti ini kita seperti tidak dianggap ya. Tersembunyi kayak tidak ada orang yang peduli sama kita. Kayak ya dianggap sepi gitu lah. Kan tidak ada orang senang dianggap sepi kan tidak ada. Keberadaan orang itu kalau diketahui kan suka ya. Maksudnya ada orang ini gitu. Nah di masa-masa seperti ini Bapak Ibu, apapun karakter kita hindari komplain. Jangan mengeluh. Nanti kita akan belajar lebih banyak lagi di belakang ya. Dan juga Bapak Ibu terutama ya, jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ini yang paling krusial, apapun karakter kita. Mau sanguin, mau kolerik, mau melankolis, mau pragmatis, kita tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Panggilan kita dengan panggilan orang lain. Penting sekali yang keempat ini Bapak Ibu, tidak membanding-bandingkan. Bapak Ibu tahu ini singkatannya apa? Ini bacanya apa Bapak Ibu? Kepo. Bapak Ibu tahu sebenarnya singkatannya kepo ini apa? Sebenarnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus tahu loh, kepo ini juga dari bahasa Mandarin loh. Loh memang, ini dari bahasa dialek, bahasa daerah gitu ya. Ini ayam, ayam. Po, ini artinya nenek-nenek tua itu loh. Jadi kalau kita disingkat itu ayam betina yang tua. Kalau Bapak Ibu mau kepo, itu aslinya dari sana Bapak Ibu. Tapi bahasa Inggris juga ada artinya. Bapak Ibu punya teman kepo ini? Di sini? Oh enggak ada? Oh enggak ada yang ngaku. Kalau bahasa Inggris Bapak Ibu singkatannya adalah knowing every particular object. Jadi ada orang yang pengen tahu urusannya orang. Itu Wikipedia lah. Bapak Ibu ketemu dia tanya itu gimana? Dia tahu detail jelaskan gini. Dia tahu semua. Mungkin weton-weton lahir dia juga tahu. Rebo Kamis Pon, Pahing gitu, Jumat Pahing itu dia tahu semua mungkin ya. Semua dia tahu.
Dan dia juga orang-orang ini suka tahu urusannya orang gitu, tanya gitu. Kamu beli di mana baju ini? Loh kenapa kok bawaannya warna ini gitu. Kepo sekali, pengen tahu urusan orang. Sedangkan kata tadi kita belajar apa? Jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa kita harus hindari ini? Ada firmannya enggak di Alkitab? Ada. Zaman Yesus loh ini, ada firmannya juga. Yohanes 22 ayat 21 sampai 22. Satu hari Bapak Ibu, Yesus berkumpul kan, biasanya setelah pelayanan dia berkumpul dengan murid-muridnya kan. Nah, Petrus kepo hari itu Bapak Ibu. Datanglah dia ke Yesus gitu. Disenggol gini mungkin ya. Petrus lihat ke arah Yohanes. Ini kan kitab Yohanes ya. Terus dia tanya, Petrus tanya ke Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini? Dia itu siapa? Dia itu Yohanes. Apa Tuhan yang bakal terjadi sama Yohanes ini? Sebenarnya penting enggak ya? Enggak penting kan? Enggak ada hubungannya. Tuhan menjawab apa? Saya bacakan buat Bapak Ibu ayat 22. Yesus menjawab Petrus, jikalau aku mengkehendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, baca sama-sama, 2, 3, itu bukan urusanmu, titik. Tetapi engkau, kita baca sama-sama, 2, 3, ikutlah aku. Alkitab mencatat dengan jelas Bapak Ibu. Itu bukan urusanmu. Sebenarnya Yesus ini ngomongnya kan juga hiperbola ya. Yesus ngomong apa? Kalau aku mau Yohanes hidup sampai aku datang, kedatangan 2 kali itu berapa ribu tahun ya. Kan hiperbola kan. Yesus kan tahun 0 Masehi ya. Mungkin dia sekitar umur 30 atau sekitar 30 sampai 33 tahun. Lah itu kan ini 2025 kan 2000 tahun Yohanes hidup, itu kan kata-kata hiperbola toh. Itu bukan urusanmu. Jadi kepo itu perlu enggak? Ya kalau Bapak kita belajar dari firman Tuhan ya kita hindari. Apapun yang akan terjadi dengan orang lain atau hidup orang lain, itu bukan urusan kita. Tetapi fokus kita adalah ikut Yesus. Yang percaya katakan amin. Jadi fokus itu Bapak Ibu, enggak usah banyak tanya, enggak usah. Karena apa? Semakin Bapak Ibu membandingkan hidup Bapak Ibu dengan hidup orang lain, Bapak Ibu kan semakin stres. Percaya saya, semakin stres. Kadang di season of silence saat kelihatan Tuhan belum bekerja apapun di hidup kita lihat teman-teman kita, orang-orang lain, dia lebih maju dari kita, sudah berhasil dulu lebih dari kita. Itu enggak apa-apa, itu bukan urusan kita. Kita happy untuk mereka, tapi kita tidak membandingkan diri kita. Karena apa? Setiap orang itu punya jalan dan waktunya sendiri-sendiri. Ya. Dan juga ini Bapak Ibu, kalau Tuhan itu punya visi di hidup kita ya, punya visi di hidup kita. Intimidasi itu bisa datang di tengah-tengah ini. Saya bacakan ya, yang di Mazmur 39 ayat 5 sampai 6, ayat ke-5. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku itu seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ayat selanjutnya, ia hanya bayangan yang berlalu, ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Saya percaya Bapak Ibu tahu, Bapak Ibu punya panggilan masing-masing di hidup Bapak Ibu. Dan saya percaya ya, kalau Tuhan kasih kita visi, itu tidak pernah visi yang kecil. Kan tidak mungkin visi Tuhan apa? Sebentar lagi pulang ibadah makan di El Pico. Itu kan tidak mungkin visi Tuhan ya. Kan kita mau melakukan sesuatu hal yang Tuhan sudah tentukan untuk kita, dan kadang kalau dipikir ya ngapain ya? Intimidasi ini bisa datang loh.
Kalau kita di marketplace ya kita, kamu ngapain mau sampai lebih lagi gitu loh. Bapak Ibu tahu kata-kata ini? Umur manusia itu hanya beberapa telempap tangan. Telempap itu Bapak Ibu tahu? Telempap, ya betul. Telempap itu umur manusia cuma setelapak tangan ini loh. Kamu makan itu mau makan berapa sih? Lanjutannya kan gitu tuh, sering dengar gitu kan. Makan kamu paling mentok ya sehari 3 kali. Apalagi kalau sudah umurnya 40 plus gitu ya. 3 kali itu sudah banyak, 5 kali sudah luar biasa ya. Nanti kalau lebih dari itu nanti tes darah hasilnya jelek semua. Gitu. Nah kadang intimidasi itu bisa dalam bentuk hal yang alkitabiah seperti ini Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu ya. Kita jangan terjebak di intimidasi seperti ini. Banyak orang ngomong kalau kamu sudah sampai taraf ini kan sudah cukup toh. Kan enggak usah lebih. Mau sampai seberapa lagi? Kalau kamu terus-terusan seperti ini, kamu tuh jadi orang serakah, tamak, orang ambisius. Saya ini orangnya Bapak Ibu, ada melankolisnya gitu. Sedang kalau terima seperti ini, saya juga kadang duduk diam, saya mikir dulu, saya juga stres gitu. Kalau pas melankolisnya keluar gitu ya, saya juga duduk diam gini. Pikir-pikir ya benar juga ya omongan seperti ini, untuk apa ya, mau berkembang seperti ini, mau berkembang seperti itu gitu kan. Tapi saya ngucap syukur Bapak Ibu, Tuhan kasih jawaban. Kita lihat seperti ini ya. Kita bicara soal kapasitas. Ayat firman Tuhan ini kita baca ya, Matius 25 ayat 15. Kita baca sama-sama, 2, 3. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saya ngucap syukur Bapak Ibu, di tengah-tengah saya bingung, Tuhan kasih jawaban seperti ini gitu. Tadi kan kita belajar, kita jadi orang, itu jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Gereja ini kita bandingkan dengan gereja itu. Pengusaha ini kita bandingkan dengan pengusaha itu. WL ini bandingkan dengan WL lain. Apapun jangan dibandingkan. Karena apa? Setiap orang firman Tuhan menulis dengan jelas. Itu masing-masing sudah Tuhan tentukan menurut kesanggupannya. Saya analogikan seperti ini ya. Ada orang Bapak Ibu, itu kapasitasnya seperti becak ini. Minta tolong, biar contoh ya. Ada orang juga kapasitasnya itu seperti pick up. Ya, yang kedua itu. Dan yang ketiga, ada orang Tuhan tentukan kapasitasnya itu seperti truk. Ini ya. Ini saya bawa khusus biar kita lebih ngerti lagi. Ini apa Bapak Ibu? Beras ya. Ini nanti kalau slide ini selesai, ini untuk giveaway. Jadi kalau yang mau segera maju, ini sudah persiapan yang baik, kantongnya bagus, ada pitanya ya. Jadi nanti kalau slide ini selesai yang mau segera maju ke depan, oke? Oke ya, siap-siap ya. Oke. Ini apa Bapak Ibu? Yakin? Yakin ya, beras ya, oke. Mereknya bagus Bapak Ibu. Merek apa Bapak Ibu? Anak Raja ya. Saya pikir wah ini mungkin yang punya orang Kristen lah ini ya. Anak Raja kan. Kita kan hidup di dalam kerajaan Allah. The kingdom of God. Jadi dia tulis ini anak raja gini. Saya mau tanya Bapak Ibu ya. Kalau beras ini kalau kita muat di becak ini kira-kira muat berapa kilo? Berapa? Kalau becak itu kan bisa dimuat berapa orang ya? 2 orang. 1 orang bobotnya berapa Pak? 1 orang bobotnya berapa? 70? Ya rata-rata 70 mungkin ya. Atau kalau cewek berapa rata-rata? Berapa? Tergantung umur ya. Dewasa kira-kira ya 50-an gitu ya.
Kalau becak Bapak Ibu kira-kira bisa muat berapa kilo? 70 tambah 50, 120 gitu ya. Kita buat kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 120 kilo. Kalau pick up, naik lagi nih pick up nih. Bisa berapa Bapak Ibu? 800 saja pedot nanti sasisnya kalau diisi 1 ton. 800 kilo lah ya kira-kira. Beda enggak kapasitasnya? Kalau truk bisa berapa? Yang paling kan ini truk tronton namanya. Ini kalau truk itu ada 3 Bapak Ibu, yang umum ya. Truk yang biasa itu yang ban double, ada fuso, ini tronton. Tronton ini truk yang paling besar, ini jauh lebih besar dari kontainer loh. Kontainer yang 20 feet ini kira-kira setara 40 feet. Yang panjang gede itu, kira-kira bisa berapa ton? Berapa? 7, kurang. Berapa? Kalau tronton ini Bapak Ibu ya, itu bisa 30-40 ton. Itu kapasitasnya segitu. Nah, kita harus ingat Bapak Ibu, tadi yang menentukan talenta itu siapa? Orang ini saya kasih talenta becak, saya kasih talenta pick up, saya kasih talenta tronton. Yang menentukan siapa? Siapa? Tuhan. Tuhan itu sudah tentukan untuk kita punya kapasitas sendiri-sendiri. Dan kita enggak usah menilai orang lain. Tadi kan sudah belajar, jangan kepo. Bahkan tadi ada intimidasinya kan ya. Umurmu cuman segini. Buat apa kamu sampai sebesar itu? Kamu 1 becak cukup lah untuk makan kan. 100 kilo masa enggak cukup buat makan. Kamu pick up 800 kilo sudah cukup. Kamu tronton 40 ton itu 40.000 kilo. Nah, bagaimana kita harus melihat? Itu kita di posisi mana? Kalau kita tahu ya, kita itu pick up, muatlah mepet 800 kilo. Kalau kita becak, ini analogi ya Bapak Ibu, kita becak, jangan muat lebih dari 120 kilo. Dan juga sebaliknya, kalau Bapak Ibu kapasitasnya truk tronton ini, jangan muat cuma 800 kilo. Tuhan ingatkan firman Tuhan ini, saya duduk ini, saya lega gitu Bapak Ibu. Don't settle for less. Berkejalah, berusahalah sesuai dengan kapasitasmu. Kalau Bapak Ibu pick up, jangan cuma muat 120 kilo. Itu salah di hadapan Tuhan. Itu salah di hadapan Tuhan. Nggak usah dengar intimidasi tadi itu. Umurmu cuma setelapak tangan. Kamu mau ngejar apa? Kita nggak ngejar omongannya orang. Yang kita kejar, talenta yang Tuhan siapkan untuk kita. Saat kita dipercaya untuk kapasitas terbesar 40 ton, jangan cuma muat 100 kilo. Kita salah di hadapan Tuhan. Kalau kita kapasitas kita terbesar, dekati 40 ton, itu baru benar. Yang percaya katakan, amin. Saya juga jelaskan, ada yang salah, ada. Bapak Ibu lihat gambar ini. Yang sebelah kiri, ini sekarang zaman AI Pak. Gampang cari buat gambar gini kan sulit ya, kadang cari kan sulit. Tinggal ketik-ketik muncul gambar ini. Bapak Ibu tahu, ada peribahasa seperti, ini omongan bahasa Jawa ya, ngomongnya seperti ini. Cecek, nguntal, truk. Pernah dengar enggak Bapak Ibu? Cecek itu apa Bapak Ibu?
Cicak. Nguntal itu apa? Buruan nelen. Truk itu ya, truk ini gitu. Yang harus kita hindari adalah gini. Kita tahu kapasitas kita itu ini ya. Ya. Kita tahu kita itu cuman becak ya. Kita berusaha muat 800 kilo. Yang lebih luar biasa lagi, tahu kapasitas becak, berusaha muat 40 ton. Saat itulah kita tahu, itu tidak sesuai dengan kapasitas dan talenta kita. Kita harus fokus, kita harus tahu gitu, di mana posisi kita. Nggak usah seperti, kalau kita seperti ini ya, maksa nih, cecok nguntal truk ya, gimana mau sampai kapanpun ya, cicak gimana mau menelan truk yang gede kan nggak mungkin kan. Kita harus ngerti posisi kita di mana. Kalau kita dipercaya dimanapun ya, nggak ada yang salah loh Bapak Ibu. Mau becak, mau pick up, mau truk, itu tidak ada yang salah. Karena apa? Yang menentukan siapa? Kita atau Tuhan? Tuhan. Tuhan yang menentukan dan kita bekerja, kita melakukan apapun sesuai dengan kapasitas kita. Yang percaya katakan? Oke, saya sudah mau selesai Bapak Ibu. Season of silence. Saya tadi kan ngomong ke Bapak Ibu, hampir semua tokoh Alkitab itu mengalami. Kita belajar dari Yusuf ya. Yusuf itu mengalami season of silence enggak? Dia juga mengalami Bapak Ibu. Yusuf itu ya orangnya kan gimana ya, kalau menurut saya banyak mulut gini loh. Ya mungkin sanguin mungkin ya dia ini orangnya banyak suka cerita ngomong-ngomong gini ya. Berawal dari satu mimpi, dua mimpi awal ya. Dia itu ngomong, aku kok mimpi semalam ya waktu kita 12 saudara ini kita mungut gandum ya. Gandum kok kita kan ngumpul satu berkas kan gandum setelah dipanen kan dikumpulkan satu berkas gini kan. Loh kok 11 gandum yang lain itu menyembah berkas gandumku. Oh saudaranya panas dong dengar gitu ya. Loh ya ampun berarti aku nyembah kamu gitu. Sudah dia itu umurnya kecil, ngomong seperti itu kan gak seneng ya orangnya. Terus dia juga lebih lagi, aku kok lihat mimpi lagi ya. Matahari, bulan dan 11 bintang itu sujud menyembah ke aku. Lebih ngamuk lagi saudara. Loh berarti papa, mama, aku, kita semua nyembah kamu. Itu visi dari Tuhan. Ya, harusnya Bapak Ibu ya. Kalau punya visi dari Tuhan itu jangan terlalu banyak diumbar gini. Karena apa? Tidak setiap orang itu mendukung kita. Dan kita pun kadang terima visi dari Tuhan kan ragu sendiri kan. Ini benar atau enggak ya? Masa seperti ini gitu. Ceritakanlah hanya kepada orang-orang yang benar bisa support ke Bapak Ibu. Enggak sembarang diumbar cerita-cerita gini. Kalau kita belajar dari kejadian Yusuf ini ya. Akhirnya saudaranya kan marah. Dia ngalami apa? Dijual. Sebelum dijual apa? Dibuang ke sumur yang kering. Itu masa keheningan. Dia kan pasti mikir loh kok mimpiku kok enggak cocok ya. Kalau di dalam sumur kering berarti kan sumur yang tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak ada airnya. Suasananya gimana Bapak Ibu? Sepi. Di tengah padang gurun enggak ada apa-apa. Loh kok sepi banget ya? Apa aku salah? Dia mulai ragu. Loh mimpiku seperti ini tapi kok terjadi kayak gini ya. Jadi dia mulai bingung. Terus setelah itu dia dijual kan ke Mesir. Sampai di Mesir juga gitu karena Yusuf ini ganteng, manis pembawaannya. Dia juga difitnah kan sama istrinya Potifar kalau dia mau memperkosa istrinya ini akhirnya apa? Marah, dipenjara. Kalau di penjara Bapak Ibu suasananya seperti apa? Silent juga kan. Kan enggak ada suasana penjara itu enak, rame gitu kan enggak ada. Bahkan waktu dia umur 28 tahun, ada dua roti dan juru anggur di penjara itu. Dia mimpi dan diterjemahkan oleh Yusuf ke mereka. Dan dia ngomong kan, nanti kalau aku keluar benar-benar kamu sudah terjemahan sudah jelas, aku nanti bawa kamu keluarlah. Tapi dia dilupakan, ngalami season of silence lagi. Dan
Dan kita bingung kan, loh ini kok enggak cocok ya. Kan masa-masa seperti ini kok enggak enak. Tapi kita tahu 2 tahun kemudian Yusuf diangkat, dikeluarkan dari tutupan, keluar dari season of silence dan dia diangkat Firaun untuk jadi Perdana Menteri. Itu Yusuf Bapak Ibu, dia ngalami. Lanjut lagi, bangsa Israel. Bangsa Israel itu juga sama Bapak Ibu. Mengalami season of silence itu lama sekali loh. Kalau saya cek ya internet ya, kalau jarak dari Mesir ke Kanaan itu berapa lama? Berapa jauh gitu ya. Itu ada yang nulis 400, 600, 800 ya. Kalau kita manggil yang paling ambil yang paling jauh 800 itu kan kayak Malang Jakarta. Kalau semua kita jalan kaki Malang Jakarta kira-kira berapa lama Bapak Ibu? Sudah ekstrim jalan santai aja. Sebulan nyampe enggak kira-kira? Nyampe lah ya, masa enggak nyampe? Itu bangsa Israel dibuat jalan 40 tahun. Di padang gurun. Silent. Nah apa yang Tuhan kerjakan? Bangsa Israel kita tahu awalnya itu bangsa budak. Dan mentalnya itu mereka sudah bertahun-tahun jadi budak. Mentalnya mental apa? Mental budak kan. Kalau seseorang mau terima berkat yang besar, mimpi yang besar dari Tuhan, mentalnya itu harus kuat. Gereja kapasitas 300 orang dengan gereja kapasitas 3.000 orang. Gembalanya mentalnya kira-kira kuat mana? Secara mental ya. 3.000 orang itu masalahnya lebih banyak lagi. Harus dipersiapkan, mentalnya dipersiapkan. Dan juga apa? Dikasih makan mana? Alkitab mencatat. Bangsa Israel dikasih makan mana untuk apa? Untuk hidup bergantung dengan Tuhan dan untuk merendahkan hati. Tanah Kanaan itu Tuhan ngomong. Dicatat bahwa tanah yang limpah susu dan madu. Berarti itu tanah yang makmur dan kekayaan yang besar. Kalau orang terima seperti itu sudah awalnya budak, terus dia sombong, jadi seperti apa? Season of silence itu mengajar kita Bapak Ibu untuk memperbaiki diri kita. Kita itu seperti diisolasi. Kita tidak dianggap orang. Kita seperti dilatih gitu. Segala sesuatu yang buruk itu Tuhan akan ubah di masa-masa season of silence, masa-masa keheningan ini. Berkat itu Tuhan tidak siapkan. Kanaan itu sudah ada. Tuhan tidak mempersiapkan Kanaan. Tapi yang Tuhan persiapkan itu saya dan Bapak Ibu semua. Di saat-saat season of silence, respon kita harus benar. Jalanlah extra mile, jalanlah dengan baik. Tidak mengeluh. Saya mau tanya kalau Bapak Ibu punya staff ya, kerjaannya sambat, ngomel, mengeluh terus gitu, Bapak Ibu happy enggak sih? Enggak ada yang happy ya. Tapi kita persiapkan dengan baik. Dan Bapak Ibu harus ingat, tidak ada apapun yang terjadi ya di season of silence itu Tuhan kaget loh kok bisa kayak gini ya. Enggak, itu semua Tuhan sudah tentukan. Tidak akan Tuhan izinkan segala peristiwa terjadi kalau Tuhan tidak punya rencana dalam hidup kita. Amin. Ayat terakhir ini Bapak Ibu. Saya minta pemain musik juga bisa naik ke atas ya. 2 Korintus 4 ayat 17. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan besar yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu harus tahu gitu. Season of silence itu tulisannya season, musim. Itu bukan lifetime, bukan masa-masa yang selama-lamanya akan seperti itu. Enggak Bapak Ibu. Saya menguatkan hati Bapak Ibu. Itu cuman sementara. Coba senggol sebentar. Itu cuman sementara. Itu cuman sementara. Apa yang kita alami itu light of affliction, itu penderitaan yang kecil. Itu enggak setara kalau tadi kita ingat Yusuf tadi ya, dia di penjara, dia stres, duduk ini bingung gini. Terus dia hanya fokus hidup di penjara. Dia akan kehilangan dia jadi Perdana Menteri, betul? Kalau Bapak Ibu seperti bangsa Israel, ada yang mengeluh. Dia di padang gurun ngomel terus, dia akan seperti angkatan 21 tahun ke atas yang tidak percaya dan dia mati berseraan di padang gurun. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Bapak Ibu di tempat ini beda semua.
Bapak Ibu harus ingat, di mata Tuhan, Bapak itu masterpiece ya. Perhiasan yang sangat berharga. Saya percaya ibu-ibu di tempat ini pasti punya ya, perhiasan apapun yang berharga yang saat pesta aja baru dipakai. Punya ya Bu ya? Kan tidak mungkin sehari-hari mau masak, ini nanti bau bawang ya. Jadi yang benar-benar spesial dia akan pakai waktu, momen-momen penting aja. Tuhan itu melihat kita sebagai ciptaannya yang sangat berharga. Tuhan tidak mau kita hancur ya, di masa kita belum siap terima berkat. Saya lihat di hidup saya sekarang, apa yang saya hadapi sekarang ya, kalau saya teliti balik sama 5 tahun yang lalu, tantangannya beda. Saya ngerti kenapa kok bisa terjadi sekarang. Itu karena Tuhan tidak mau kita hancur, karena kita tidak siap. Semakin mulia ya, berlian, kita ngomong berlian itu tekanan dalam tanah semakin kuat enggak? Semakin mendekati visi impian yang Tuhan tempatkan, tekanan itu semakin berat Bapak Ibu. Dan kita harus bersiap di masa season of silence ini. Di mana kita kelihatannya enggak ada orang peduli, enggak ada orang, enggak apa-apa. Itu justru momen kita face to face dengan Tuhan lebih lagi. Enggak ada masa yang lebih baik daripada masa keheningan itu untuk kita bersekutu dengan Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya kalau Bapak Ibu jalankan ini semua, karena Bapak Ibu setia, karena Bapak Ibu sudah bertumbuh, karena Bapak Ibu sudah berlatih, Tuhan siap akan untuk melontarkan Bapak Ibu menuju visi yang Bapak Ibu sudah tetapkan atas Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Saya minta Bapak Ibu bangkit berdiri.